Bab 756, Beban. Sambil menghela nafas panjang, pemimpin Sekte Xuan selesai mengisi fakta yang memberatkan diri ke dalam slip giok dan merosot tanpa daya ke tanah. Slip giok jatuh di sisinya. Zuo Fan menjentikkan dan batu giok itu jatuh ke telapak tangannya. Mengangguk setelah memeriksa isinya. Pertempuran sekarang berlangsung dengan nada yang benar dan hati musuh juga telah dikalahkan. Tidak perlu lagi takut pada Double Dragon Manor. Ayah, mengetahui apa yang baru saja terjadi. Wajah Xuan Shaoyu menunduk. Pemimpin Sekte Xuan menunjukkan senyuman. Lalu dia menatap tajam ke arah Zuo Fan. Zuo Fan, apakah kita sudah selesai di sini? Hahaha. Tentu saja. Terima kasih. Pemimpin Sekte Xuan. Zuo Fan mengangguk, lalu menunjukkan rasa haus darah. Teman-teman, bunuh setengah dari murid Sekte Surga Mistik. Ya. Kerumunan itu berteriak bersama dan membungkuk. Zuo Fan juga telah pergi. Muncul di samping Xuan Shaoyu. Di matanya yang dipenuhi rasa takut terpantul tangan yang mencengkeram tenggorokannya. Wajah Xuan Shaoyu memerah. Tidak bisa bernapas. Dia mengayunkan tangannya ke arah Zuo Fan. Meskipun itu tidak ada gunanya. Dia tidak lebih dari seekor anak ayam kecil yang lemah. Pemimpin Sekte Xuan berteriak, Zuo Fan, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah bilang? Pernah mendengar pepatah, jangan percaya pada penggarap iblis. Zuo Fan mengejek. Kamu selalu mengutuk para penggarap iblis karena keji dan iblis yang tidak dapat kamu percayai. Tetapi pada akhirnya, kamu masih berbicara dengan kami. Bukankah itu sebuah ironi yang kejam? Tim Demon Seming Sek tertawa. Pemimpin Sekte Xuan gemetar dan saat dia beranjak dari tempatnya, dia terbatuk darah lalu merosot kembali. Dia hanya bisa menyaksikan Zuo Fan memeras nyawa putranya. Zuo Fan memiliki senyuman keji di wajahnya. Pemimpin Sekte Xuan, saya tidak pernah melakukan bisnis tanpa jaminan. Apalagi menderita karenanya. Dalam pertarungan kami dengan Sekte Surga Mistik, kami telah kehilangan banyak orang. Jadi, untuk memastikan kamu tidak datang membuat masalah. Hahaha. Maaf, tapi aku harus melumpuhkanmu. Tapi jangan khawatir. Mengingat ini melibatkan Double Dragon Manor, aku tidak akan menghancurkanmu atau menyakitimu. Pemimpin Sekte Xuan, itu akan membuat batu giok itu tergelincir tidak berguna jika aku melakukannya. Hahaha. Sambil terkekeh, Zuo Fan menunjukkan sisi jahatnya. Meningkatkan cengkeramannya pada Xuan Shaoyu. Pemimpin Sekte Xuan gemetar dan berbicara dengan gegabah. Tunggu, Zuo Fan. Kamu dapat membunuh siapapun dan aku tidak akan peduli. Tapi tolong biarkan anakku pergi. Dia satu-satunya. Dan kamu menyebut dirimu pemimpin sekte. Anda hanya peduli pada putra Anda dan bukan sekte. Semua orang memandangnya dengan cibiran. Han Qianying menghela nafas dan berjalan ke arah Chu Qingcheng. Adik perempuan, laki-lakimu luar biasa. Bahkan pemimpin sekte pun dipermainkan. Tapi ini agak terlalu kejam. Bagaimanapun, Sekte Surga Mistik pernah menjadi rumah kami. Kami memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan di sini. Han Qianying tidak menyelesaikannya. Tetapi maksudnya sangat jelas dan jelas. Sehingga Chu Qingcheng memohon kepada mereka. Setiap raja naik tahta dengan menginjak-injak segunung mayat. Chu Qingcheng menghela nafas sambil ragu-ragu. Dia pernah menjadi penguasa gedung bunga melayang dan mengetahui kekejaman ini. Bersikap lembut sekarang hanya akan menimbulkan kesengsaraan yang menggigit Anda. Gedung bunga melayang telah sangat menderita begitu lama dan dia bisa memahami Zuo Fan dalam hal ini. Pria ini tidak sekejam kelihatannya.
tapi melakukan segalanya demi mempertahankan diri. Sangat mudah untuk berbicara mewakili sekte surga mistik. Tetapi dia tidak dapat mengambil risiko karena mengetahui hal itu mungkin akan membuat Zuo Fan kesakitan di kemudian hari. Bahkan dengan gadis-gadis yang melihatnya seperti itu, dia masih tetap bertahan. Chu Qingcheng. Satu suara tua terdengar membuat semua orang tercengang. Pemimpin sekte Xuan memandang Chu Qingcheng dari bawah dengan mata memohon. Qingcheng, ketika kamu ingin menyelamatkan nyawa gadis itu, aku membantumu. Syaratnya adalah datang ke sekte surga mistik dan menyelamatkan anakku. Itu kesepakatan kami. Karena kamu, Zuo Fan datang dan menghancurkan sekte saya. Aku tidak memintamu untuk mempertahankan tujuanmu. Tapi setidaknya biarkan anakku hidup. Apa? Qingcheng tahu segalanya. Sui Ruohua menatapnya dengan kaget. Maksudmu, kamu siap menyerahkan dirimu? Ya, dia tahu segalanya. Tidak seperti kamu. Karena dia berhutang padaku. Dia akan melakukan apapun yang aku minta. Teriak pemimpin sekte Xuan. Sedikit bantuan namun membalas rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Karena kamu bertemu dengannya lagi. Kamu memilih untuk mengingkari janjimu. Saya tidak keberatan. Anda ingin bertemu dengannya lagi setelahnya dan membuat janji lain yang saya setujui. Namun kini, saya melihat kesepakatan terakhir tidak akan terpenuhi. Aku mengembalikan kebebasanmu dan hanya berharap kamu bisa tetap berada di tangan Zuo Fan. Pergi. Menabrak. Pemimpin sekte Xuan tidak menyelesaikannya. Chu Qingcheng juga tidak berbicara. Kemudian mereka mendengar Xuan Shaoyu jatuh ke tanah. Terbatuk-batuk kesakitan. Zuo Fan melepaskannya dengan wajah tenang. Lalu mengabaikan ayah dan anak itu. Berjalan ke arah Chu Qingcheng. Dia meraih bahunya dan pergi sambil berteriak. Sekte penipu iblis. Mundur. Bukankah kita membunuh orang-orang dari sekte surga mistik? Masih ada 100 ahli tahap ethereal yang bernapas. Begitu mereka pulih, mereka, Vian yang memulai. Tapi Zuo Fan hanya menahan Chu Qingcheng sambil berkata, "Aku bilang mundur. Pertarungan ini sudah berakhir." Tim Demon Semingsek memandangnya dengan aneh lalu mengangkat bahu saat mereka mengikuti Zuo Fan pergi. "Tuan, jaga dirimu baik-baik. Aku ikut dengan Kuilang." Han Qianying membawa Sui Ruohua dan Daner setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada pemimpin sekte Xuan. Pemimpin sekte Xuan gemetar. Wajahnya gelap. Hanya Xuan Shaoyu yang masih terbatuk-batuk. Melihat Zuo Fan pergi dan berbicara dengan nada pedas. "Ayah, kita harus mengambil balasan." "Diam." Pemimpin sekte Xuan menutup mulutnya dan memandang Zuo Fan dengan khawatir. Melihat dia tidak melakukan apapun, dia menjadi santai lalu mengutuk. "Apakah kamu ingin bunuh diri? Dia tidak membunuh kita semua karena Chu Qingcheng." Adik perempuan Qingcheng, Xuan Shaoyu mengerutkan kening. Mengertakkan giginya. "Aku tidak akan membiarkan bibit keji itu membawanya. Suatu hari nanti aku akan mendapatkannya kembali." Pemimpin sekte Xuan menatapnya lama lalu mengangguk. Dengan tatapan baja, pikirnya, "Jangan khawatir Shaoyu. Harinya akan tiba. Kamu masih membutuhkannya untuk penyakitmu." Sementara itu, Zuo Fan dan Chu Qingcheng berjalan keluar dari sekte surga mistik sambil bergandengan tangan. Dengan senyuman tipis, keduanya berada di dunianya masing-masing saat sekelompok roda ketiga mendekat. Chu Qingcheng khawatir. Apakah tidak apa-apa membiarkan mereka pergi? Mungkin mereka akan menyakitimu nanti. Ya, Steward Zuo. Menurutku yang terbaik adalah kita menghabisi mereka. Seperti yang kamu katakan, area tengah sedang menyerang dan Double Dragon Manor tidak akan. Anda salah.
Vian yang mendekat untuk berkata. Tapi Zuo Fan mengejek. Apakah kamu juga percaya gertakanku saat itu? Masalah wilayah tengah hanyalah rumor. Siapa yang tahu kalau itu benar? Saya hanya menggunakannya untuk menakutinya. Jika area pusat tetap sepi, Double Dragon Manor tidak akan membiarkan masalah ini terjadi. Itu sebabnya kita tidak bisa mengabaikan peraturan Double Dragon Manor dan memberi kita lebih banyak masalah. Vian yang mengangguk. Lalu Zuo Fan berbicara dengan berat. Qing Cheng, Sekte Surga Mistik telah memberi kami bantuan saat itu. Aku akan membantu. Tidak. Menanggung beban pada diriku sendiri karena apa yang terjadi pada Nier adalah masalahmu adalah masalahku. Chu Qing Cheng langsung. Zuo Fan mengangguk dan tersenyum. Ya, masalahmu adalah masalahku. Karena ini mengikatmu dengan Sekte Surga Mistik. Aku akan membantumu menghancurkannya dan tidak mempengaruhi hatimu. Tapi kemudian kamu, saya seorang penggarap setan, membawa semua kebencian itu bukanlah apa-apa. Zuo Fan tersenyum padanya dan menatap matanya dengan keyakinan. Dengan aku di sampingmu, tidak ada yang akan memaksamu lagi. Chu Qing Cheng memulai dan mengangguk bahagia. Dia menyandarkan kepalanya di bahunya. Hatinya damai. Dia merasa seperti kembali ke rumah kumuh kota bunga melayang. Dengan hanya mereka berdua di sana. Babak 757, membunuh Xuan Shaoyu. Sial. Penampilan mesra mereka begitu menyilaukan hingga tidak ada artinya bagi mata 24 karatku. Vian yang berteriak dan menutup matanya. Yang lain terkekeh. Memberikan senyuman aneh pada pasangan cantik itu. Zuo Fan hanya mengangkat bahu ke arah Chu Qing Cheng. Sepertinya kita harus menyingkirkan orang-orang bodoh buta ini atau mereka akan merusak suasana hati kita. Chu Qing Cheng terkikik. Namun, sebuah teriakan terdengar dan sosok yang dikenalnya datang memimpin puluhan ribu tentara yang kelelahan. Saudara Zuo, apakah kita menang? Luo Yunhai bertanya dengan gembira. Sambil menjulurkan dadanya. Gu Santong berbicara dengan bangga. Tentu saja, ketika saya pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Yang harus disalahkan adalah ayahku karena membiarkanku keluar begitu terlambat. Atau aku sudah lama menyia-nyiakannya. Oh, jadi kamu berhasil. Pantas saja banyak yang tewas dalam pertarungan ini. Dengan ribuan ahli dari klan saya juga. Luo Yunhai berkeringat dingin saat dia melihat wajah sombong Gu Santong. Sanzi muda sungguh luar biasa. Tapi mungkin bisakah kamu memberi kami sinyal saat kamu bertarung lagi nanti? Gu Santong terkejut sementara yang lain menggelengkan kepala. Anak ini tidak tahu apa-apa tentang kekuatan aslinya. Beri kami sinyal untuk mencari perlindungan. Tetapi melihat Gu Santong begitu tidak sadar, Luo Yunhai tidak menjelaskan. Jangan sampai dia membuat kemarahan kecil itu menjadi marah. Kakak Zuo. Luo Yunhai menoleh ke Zuo Fan. Meskipun kami tidak perlu menyerang perbendaharaan. Karena perbendaharaan itu berada di bawah kendali Sanzi muda dan kami tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber dayanya. Kami masih berhasil mendapatkan beberapa rampasan perang dan merampoknya. Hati Demon Seming Sekte bergetar. Sekte Surga Mistik telah ada selama ribuan tahun. Perbendaharaan mereka harus dimuat. Mereka memenangkan pertempuran tetapi terlalu fokus pada kegembiraan sehingga mereka melupakan sesuatu yang sangat mendasar. Betapa bodohnya kita. Jadi Vian yang adalah orang pertama yang menjawab. Oh, kepala klan dunia sekuler. Kita semua adalah sekutu di sini. Kita harus melunasi rekeningnya. Karena kita sendiri yang melakukan begitu banyak kerja keras. Kita harus mendapatkan bagian terbesar. Hahaha. Santai saja.
Kami datang hanya untuk membantu saudara Zuo. Semuanya akan menjadi milikmu. Luo Yunhai melambaikan tangannya seolah itu bukan apa-apa. Vian yang mengangkat alisnya dan mengangguk. Anak ini jujur dan baik. Sekutu macam apa yang tidak mau dibayar setelah dimintai bantuan. Para tetua lainnya juga mengaguminya. Zuo Fan, yang akan memperjuangkan setiap batu menggelengkan kepalanya. Yunhai, aku akan menebus bantuan klan Luo. Saudara Zuo, kita semua adalah satu keluarga. Apa pengaruhnya bagi kita? Luo Yunhai melambaikan tangannya, melirik ke arah Chu Qingcheng. Saudara Zuo, kami menemukan sesuatu di perbendaharaan yang mungkin ingin Anda lihat. Zuo Fan mengangkat alisnya. Apa? Luo Yunhai menatap Qiu Yanhai dan dia memberikan sebuah cincin. Zuo Fan menerimanya dan mengeluarkan barang-barangnya. Itu memiliki 3 slip batu giok. Zuo Fan melihat ke arah yang pertama dan tertegun. Arai naga siklus surgawi. Ya, itu yang digunakan oleh tetua siklus surgawi. Luo Yunhai berbicara. Teruslah membaca. Zuo Fan mengambil yang kedua dengan ragu. Arai siklus 4 elemen. Ya. Susunan yang menjadi dasar pengembangan arai naga siklus surgawi, Qiu Yanhai berbicara dengan hati-hati. Pelayan Zuo, periksa yang terakhir. Zuo Fan menatap keduanya lama-lama lalu mengamati slip giok ketiga. Hanya saja kali ini, matanya meledak karena haus darah. Penonton tampak bingung. Tidak jauh, pemimpin Sekte Xuan mengangkat putranya dan memberinya pil pemulihan. Matanya berbinar. Shaoyu, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan Chu Qingcheng kembali. Suara mendesing. Namun, dia tidak menyelesaikannya ketika sosok hitam muncul di depan dan meninju dia. Gemuruh. Pemimpin Sekte Xuan dan Xuan Shaoyu tidak punya waktu untuk bereaksi. Xuan Shaoyu hancur berkeping-keping dan berlumuran darah saat dia berceceran di puing-puing. Dengan darah dan darah kental yang menetes dari wajah pemimpin Sekte Xuan. Dia masih tertegun untuk menyadarinya saat dia melihat wajah keras dan dingin Zuo Fan. Kakakmu, mata pemimpin Sekte Xuan dipenuhi air mata. Tercekat oleh emosi untuk berbicara. Zuo Fan memberinya tatapan dingin. Pemimpin Sekte Xuan, terima kasih atas bantuan Anda terhadap Ninger. Dengan melepaskan Sekte Surga Mistik, semua akun diselesaikan. Zuo Fan pergi dengan wajah mati. Berjalan ke arah Chu Qingcheng dan yang lainnya. Rambut putih pemimpin Sekte Xuan berantakan. Matanya hilang. Dia tidak tahu mengapa dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan gadis itu atau mengapa dia kembali untuk membunuh putra satu-satunya. Melihat darah di sekitarnya, pemimpin Sekte Xuan berlutut dan melolong kesakitan dan kesedihan. Zuo Fan kembali ke tengah orang-orangnya, yang penasaran mengapa dia pertama kali membiarkan Xuan Shaoyu pergi hanya untuk membunuhnya sekarang. Hanya Luo Yunhai dan anak buahnya yang tahu. Yunhai, hancurkan. Saya tidak ingin ada yang melihatnya. Zuo Fan berbicara. Luo Yunhai mengangguk sambil tertawa lega. Zuo Fan mendatangi Chu Qingcheng dan memegang pinggangnya saat mereka berjalan. Dia hanya menatap Luo Yunhai dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Tidak ada yang penting. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Qingcheng, kamu memiliki prinsipmu sendiri yang akan aku lindungi. Menanggung semua dosa dan kejahatan. Tetapi, Zuo Fan mengertakkan gigi. Jika kamu dalam bahaya, tidak peduli prinsipnya, bahkan jalanku, aku akan melewati semuanya. Chu Qingcheng menatapnya lama dan tersenyum. Menyandarkan kepalanya di bahunya dengan bahagia. Aku tidak ingin kamu menyerahkan segalanya demi aku. Saya hanya ingin membantu Anda mencapai ambisi Anda. Melihat mereka pergi,
Yang lain memandang Luo Yunhai. Vian yang tersenyum lebar. Kepala klan Luo. Apa itu tadi? Tidak ada yang perlu kamu ketahui. Luo Yunhai berbicara dengan nada keras. Saudara Zuo ingin ini dihancurkan agar tidak ada yang bisa melihatnya. Atau akhir dari Tuan Muda Sekte Surga Mistik. Mereka semua gemetar dan terbatuk-batuk. Memandang Zuo Fan. Karena sangat berbahaya. Mereka bisa menghentikan rasa penasarannya. Jauh lebih baik untuk hidup. Setelah semuanya hilang, Luo Yunhai melihat slip giok ketiga. Dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Tubuh roh kosong. Keinginan setiap kultivator. Ia bahkan bisa membantu para dewa. Tapi lihatlah bencana apa yang ditimbulkannya. Tetapi satu hal yang pasti. Para tetua siklus surgawi sungguh jenius dalam menghasilkan susunan seperti itu. Sambil tersenyum, Qiu Yanhai menghela nafas. Dari susunan naga siklus surgawi ke susunan siklus 4 elemen. Untuk menghasilkan, hahaha. Saya yakin itu dibuat agar pas dengan pemimpin sekte muda itu seperti sarung tangan. Mengangguk, Luo Yunhai menghela nafas. Ya. Kenapa lagi saudara Zuo menarik kembali kata-katanya dan membunuh orang yang baru saja dia selamatkan? Selama dia ada, Sekte Surga Mistik tidak akan pernah melepaskan saudari Qing Cheng. Kuali terbaik. Tapi meski begitu, mungkin nanti ada seseorang yang menginginkannya. Mata Qiu Yanhai bersinar. Luo Yunhai mengangguk. Itulah mengapa saudara Zuo ingin menghancurkannya. Ini adalah susunan untuk menukar kehidupan dengan kehidupan. Qiu Yanhai mengangguk berat. Lalu memegang 3 batu giok di tangannya dan menggunakan kekuatannya. Energi panas dilepaskan. Jika kamu menghancurkannya, seseorang yang sudah mati mungkin akan memulihkannya. Izinkan saya untuk menghancurkan mereka. Namun, sosok cantik muncul. Tunggu. Saudari Qing Cheng, Nona Qing Cheng. Keduanya tampak kaget. Apa yang kamu lakukan di sini? Babak 758 melawan Sekte Perencana Setan. Setengah jam kemudian, Zuo Fan membuka segel budidaya Han Qianying dan Sui Ruohua. Keduanya dengan cepat membuka susunan sekte dan sekte perencana iblis dengan klan Luo pergi setelah merawat mereka yang terluka dan menguburkan mereka yang mati. Bahkan setelah semua orang pergi, Zuo Fan tetap tinggal. Dia telah membuka segel kultivasi Chu Qing Cheng beberapa waktu lalu. Namun dia segera pergi dan mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan. Sekarang dia sedang menunggunya. Suara mendesing. Sosok luar biasa Chu Qing Cheng kembali ke hadapan Zuo Fan sambil tersenyum. Aku kembali. Itu bagus. Ayo pergi juga. Zuo Fan mengangguk dan memegang tangannya erat-erat. Chu Qing Cheng terkejut. Apakah kamu tidak akan bertanya di mana aku berada? Hahaha. Kemanapun kamu pergi, selama tidak berbahaya, aku tidak akan bertanya dan bahkan akan melepaskanmu. Zuo Fan terkekeh. Kamu adalah istriku, bukan bawahan atau tahanan. Anda memiliki kebebasan Anda sendiri. Chu Qing Cheng berseri-seri dengan gembira. Kami benar-benar paling mengenal satu sama lain. Dia mengenalku dan aku mengenalnya. Mereka juga tidak ingin semua urusannya diketahui. Merasa diawasi. Jadi Chu Qing Cheng tidak bertanya tentang masalah Zuo Fan dan dia juga tidak bertanya tentang masalah Zuo Fan. Ini adalah sikap saling menghormati. Namun, kesepakatan diam-diam keduanya tidak berlangsung selama 3 langkah. Saat Zuo Fan berkata dengan cemberut, Qing Cheng, kemana kamu pergi? Chu Qing Cheng memutar matanya dan terkikik. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan bertanya? Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Hahaha. Maaf.
Aku tahu aku seharusnya tidak menahanmu. Tapi mau tak mau aku mengetahui segalanya tentangmu. Hingga ke detail terakhir. Ini adalah perasaan yang rumit. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku merasa seperti ini dan aku tidak mengerti. Rasanya sangat impulsif. Kamu tidak perlu memberitahuku jika kamu tidak mau. Saya menghormati keinginan Anda. Namun, Chu Qingcheng menghentikannya dan memasang cincin guntur di jarinya di depannya. Saya kembali untuk ini. Setelah sekte surga mistik menjebakku, mereka bahkan mengambil cincin penyimpananku. Aku mengejarnya. Begitu. Jadi bukan apa-apa. Hahaha, Zuo Fan mengangguk. Chu Qingcheng melotot. Tidak ada apa-apa. Cincin ini hadir berpasangan. Bukti hubungan kami. Bagaimana tidak apa-apa? Ya, kamu benar. Hahaha, Zuo Fan mengangguk. Hatinya hangat dan tidak jelas. Meski merupakan cincin guntur, cincin miliknya ini juga merupakan cincin suci. Tidak seperti cincin miliknya yang sederhana. Meskipun ia yang membuatnya. Chu Qingcheng merawatnya karena itu mewakili ikatan mereka yang membuatnya bahagia. Namun, gelembung kecil hangat mereka segera pecah saat Chu Qingcheng mengingat sesuatu dan mengejek. Oh, saya salah. Cincin itu bukan sepasang karena masih ada satu lagi. Sesuatu yang serupa dikenakan oleh Nona Luo. Baiklah, Zuo Fan berkeringat. Chu Qingcheng melanjutkan sambil tersenyum. Ketiga cincin ini akan bersatu nanti dan kita akan hidup bahagia bersama. Qingcheng. Dia tidak seperti itu. Dia hanya keluarga. Dan cincin itu sudah diberikan kepada Yun Hai. Kenang-kenangan dari kepala klan Luo. Oh begitu. Lalu Suanger, Yongning, Lianer, Nona Sui. Mulut Zuo Fan bergerak-gerak. Qingcheng, kamu adalah pemimpin gedung bunga melayang. Orang yang berkuasa. Ya. Tapi terkadang aku juga impulsif. Saya tidak ingin membatasi Anda. Hanya saja ketika saudari Peony mengirimiku batu giok pengirim yang berisi informasi aneh. Hatiku terasa berat sambil mengedipkan matanya. Chu Qingcheng menunjukkan sisi nakalnya. Mata Zuo Fan bergetar. Mengutuk Peony karena suka ikut campur. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Serangan Chu Qingcheng tidak pernah berhenti saat dia terus mengajukan pertanyaan canggung dan menempatkan Zuo Fan di tempat. Beginilah cara mereka keluar dari tempat ini. Bergandengan tangan. Pada saat ini, keduanya tidak seperti mereka yang merupakan kultivator tingkat tinggi atau perencana mendalam. Hanya pasangan yang penuh kasih. Mereka bertengkar, mengomel, dan menggoda. Melihat keduanya pergi, Luo Yunhai dan Qiu Yanhai berbagi pandangan sedih. Luo Yunhai menghela nafas dan berkata, Saudara Zuo meminta kami untuk menghancurkan batu giok itu sebelum ada yang melihatnya. Tetapi pada akhirnya saudari Qingcheng juga melihatnya. Apa sekarang? Ketua klan. Semuanya baik-baik saja. Qiu Yanhai merenung. Pelayan Zuo ingin tidak ada orang yang memperhatikan Nona Chu. Sekarang setelah slip gioknya hancur, Nona Chu tidak mungkin melukai dirinya sendiri. Bukan. Tidak apa-apa. Memikirkannya kembali. Luo Yunhai mengangguk. Saya harap begitu. Tapi perintah saudara Zuo adalah jangan biarkan siapapun melihatnya. Sekarang setelah saudari Qingcheng melakukannya, bagaimana kita memberitahunya? Nona Chu sendiri yang mengatakannya. Untuk tidak menyertakan dia. Lagi pula mereka bersama. Jadi tidak masalah. Hahaha, Qiu Yanhai menggaruk kepalanya. Kepala klan. Aku orang tua yang berpengetahuan dan beberapa hal sebaiknya tidak dianggap terlalu serius. Yang terbaik adalah mengabaikannya. Ketika Anda sendiri memiliki seorang wanita,
Anda akan tahu apa artinya dicintai. Melihat lelaki tua itu lama-lama, Luo Yunhai mengangguk. Karena saudari Kim Cheng dan saudara laki-laki Zuo adalah keluarga. Tidak apa-apa jika ada beberapa hal yang disembunyikan dari suami atau istri. Keduanya lalu mengangguk, mengambil keputusan, dan bergegas menyusul. Namun, bagi Chu Qingcheng, dia berbohong kepada Zuo Fan untuk pertama kalinya dan karena kepercayaan mereka. Zuo Fan tidak mencurigai apapun. Tapi ini, bagaimanapun, telah ditakdirkan menjadi penyesalan terbesar Zuo Fan dalam hidupnya. Setelah pergi, mereka beristirahat selama setengah bulan 10 mil dari Sekte Surga Mistik dan melanjutkan perjalanan. Zuo Fan telah memberi pil kepada Li Jingtian dan para tetua dan membantu mereka pulih lebih cepat. Sementara itu, Sekte Penipu Iblis sangat gembira atas rampasan perang yang mereka dapatkan setelah pertarungan besar itu. Yang paling bahagia adalah Kui Gang, putra kesayangannya. Kui Gang melihat ibunya untuk pertama kalinya. Dia sekarang tahu bahwa ayahnya menyiapkan kejutan ini untuknya. Mereka berpelukan sambil menangis dan gembira. Saling berpelukan erat. Yang Mulia Qi sangat menentang Kui Lang dan gadis dari Sekte Surga Mistik berkumpul. Tapi kali ini mereka merebut Sekte Surga Mistik dan mengurangi kesombongan mereka. Belum lagi mereka mendapat sedikit tambahan untuk masalah mereka. Dia bahkan tidak keberatan melihat Zuo Fan bahagia dengan istrinya. Terlebih lagi, karena pengurus Zuo berhasil mengajak seorang gadis dari Sekte Lurus untuk bergabung dengannya. Muridnya tidak bisa. Mungkin kemenangan ini cukup membuat pemimpin Sekte mengabaikannya. Bagaimanapun, hasilnya lebih baik daripada kesalahannya. Menyisakan ruang untuk diskusi. Maka, seluruh kelompok melanjutkan. Zuo Fan tidak berpisah dari mereka dan kembali ke Sekte Perencana Iblis bersama klan Luo. Mereka kemudian sampai di lembah tempat kedua tim bertemu pertama kali. Suanger dan Yongning dengan cemas menunggu di bawah asuhan Yue Ling dan Qi Changlong. Setelah semua bergabung, gadis-gadis itu sangat gembira melihat Chu Qingcheng diselamatkan. Gadis-gadis itu berkumpul dan berbicara. Menjadi saudara dekat dengan Chu Qingcheng. Chu Qingcheng juga ikut mengobrol sambil tersenyum. Namun, saat mereka masih kalah dalam kemenangan, Zuo Fan tiba-tiba berteriak, "Dengar, pertarungan belum berakhir." Mereka semua menoleh ke Zuo Fan dengan tatapan bingung. "Apa maksudmu pertarungan belum berakhir? Bukankah Sekte Surga Mistik hancur?" "Pertama-tama, saya telah menyembunyikan sesuatu dari kalian semua." Zuo Fan sangat serius saat dia menarik Chu Qingcheng ke depan. "Saya telah menyerang Sekte Surga Mistik karena alasan pribadi saya. Untuk menyelamatkan istri saya. Saya berterima kasih atas bantuan Anda semua." Zuo Fan menangkupkan tangannya di depan mereka. Orang-orang itu tercengang, lalu tertawa. "Hahaha. Steward Zuo, kami sudah menemukan jawabannya. Apa masalah besarnya? Ya, berdasarkan kemampuanmu. Berjuang untuk mendapatkan seorang wanita tidak akan membuat pemimpin sekte mengatakan apapun." Yang Mulia Bai tertawa. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan memperhatikan kerumunan. "Inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pemimpin Sekte Xie Wu Yue tidak tahu tentang pertarungan kita dengan Sekte Surga Mistik. Itu semua karena aku." Mereka semua berdiri tercengang. Hampir tidak mempercayai kata-kata Zuo Fan. Meniru identitas pemimpin sekte adalah pelanggaran serius. Bahkan untuk mengambil semua ahli sekte dan melawan yang lain. Itu tidak bisa dimaafkan. Dengan amarah Xie Wu Yue, mereka bisa melihat bagaimana ini tidak akan berakhir dengan baik dan mereka gemetar. Melihat mereka bereaksi seperti itu,
Zuo Fan menyipitkan mata. Dia mengatakan sesuatu yang membuat mereka sangat terkejut. Itu hampir mengejutkan mereka. Itulah sebabnya kita sekarang akan melakukan serangan balik terhadap sekte penipu iblis dan merebut kekuasaan. Catatan korektor, Woa. Penulis benar-benar memasang beberapa tanda di bab ini. Babak 759, Pemberontakan. Terengah-engah. Semua orang terpesona oleh wahyu yang mengejutkan ini. Ini adalah pemberontakan. Jelas dan sederhana. Pertama Anda pergi untuk mengalahkan satu sekte dan sekarang kembali untuk mengalahkan sekte Anda sendiri. Itu melampaui apa yang dibayangkan oleh para ahli sekte penipu setan. Mereka keluar dari sekte tersebut hanya untuk kembali sebagai pemberontak. Mereka semua adalah penggarap iblis. Tentu saja. Tetapi kesetiaan mereka masih ada pada sekte mereka. Ini terlalu berat untuk diterima. Bahkan orang luar seperti Han Qianying tidak bisa berkata-kata atas pernyataan kurang ajar Zuo Fan. Dia berjalan ke arah Chu Qingcheng dan berbisik, "Adik perempuan, laki-lakimu benar-benar brutal. Dia tidak hanya menentang sektenya. Dia ingin semua tetua dan yang mulia berada di sana bersamanya. Mereka pasti menyesalinya sekarang. Karena dipermainkan oleh laki-laki Anda. Kakak senior." Zuo Fan tidak mengejar kekayaan dan kemuliaan. Dia hanya menjaga dirinya sendiri. Chu Qingcheng menghela nafas. Han Qianying mengangguk. Mungkin karena menyamar sebagai pemimpin sekte dan memberi perintah untuk menyerang sekte lain pantas mendapat hukuman mati. Jika dia tidak bangkit sekarang, sekte iblis berencana akan memburunya selamanya. Meskipun semua orang dapat melihatnya, itu tidak berarti semua orang akan begitu tegas. Dia adalah pria yang tahu apa yang harus dilakukan. Berbeda dengan Kui Langku, yang suka menyombongkan diri. Dia tidak akan pernah melakukannya seumur hidupnya. Chu Qingcheng mengangguk, melihat sosok lurus dan percaya diri Zuo Fan. Matanya dipenuhi cinta. Suaminya adalah pahlawan paling berani. Melakukan segalanya tanpa menoleh ke belakang. Tidak peduli situasi apa yang dia hadapi. Matanya selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Melihat dengan dingin ke wajah-wajah terkejut itu, Zuo Fan berbicara, "Sebenarnya, saya mendukung resolusi damai dan tidak memberontak. Kalian semua tahu bahwa saya akan meninggalkan sekte perencana iblis dan tidak peduli pada kekayaan dan kemuliaan. Namun, tidak mungkin aku membiarkan orang lain mengambil nyawaku. Ini adalah angka terendah yang pernah saya capai." Kerumunan saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. Tidak tahu harus berkata apa. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Untuk membuatku menanggung semua kesalahannya." Zuo Fan cukup tenang meskipun telah melihat niat mereka. "Saya telah memikirkan hal ini juga. Semua yang terjadi sejauh ini karena aku. Jadi mengambil tanggung jawab adalah hal yang wajar. Jika hidupku bisa menyelamatkan semua orang, aku bersedia memberikannya. Tapi coba pikirkan sebentar. Akankah Xie Wuyue membiarkanmu pergi dengan suasana hatinya yang buruk?" Mereka semua terguncang oleh kata-kata Zuo Fan. Harapan terakhir mereka hancur berkeping-keping. Menatap mereka dengan dingin, Zuo Fan berteriak, "Bangun! Berhentilah melakukan trik-trik kecil dan memimpikannya perdamaian tanpa harapan. Semua orang tahu kekejaman Xie Wuyue. Apakah dia akan membiarkanmu hidup setelah kamu menggunakan nama sekte tersebut untuk menyerang sesepuh sekte lain tanpa perintahnya? Ini jelas merupakan tantangan terhadap otoritasnya. Anda dari semua orang seharusnya mengenalnya lebih baik daripada saya. Tapi ini bukan. Ya, saya memalsukan perintahnya." Seseorang berdiri, menunjuk dengan lemah ke arah Zuo Fan.
Tetapi dia memotongnya. Kamu harus mengerti. Apa bedanya? Ketika kamu bersalah karena pergaulan. Mengapa para tetua sekte dalam ikut bersamaku? Sebenarnya, Xie Wuyue sudah kehilangan kepercayaannya padamu. Meskipun dia tidak akan melakukan apapun padamu untuk saat ini. Karena sekte perencana iblis memiliki 10.000 batu suci. Dalam 100 tahun, akan ada banyak tetua dan bangsawan lokal yang akan menggantikanmu di sepanjang jalan. Sebaiknya jangan lupa siapa dirimu. Para tetua kantor tenaga kerjaku. Anda telah mengambil simbol saya sejak lama dan tidak dapat melarikan diri dari ini. Saat Xie Wuyue menyebutku pengkhianat adalah saat kalian semua akan diurus. Ini hanya masalah waktu. Dalam sekte penipu iblis. Sekte dalam dan yang mulia silah yang memiliki kekuatan sebenarnya. Bekerja keras selama bertahun-tahun untuk merebut kembali kekuasaan. Hanya untuk kehilangan semuanya pada akhirnya. Apakah Anda bersedia menerimanya? Mereka semua menggigil. Mendengar pidato Zuo Fan yang penuh semangat. Mereka sekarang dipenuhi penyesalan dan keengganan. Yang mulia Bai berdiri. Mengulurkan tangannya. Dengarkan saya, teman-teman. Pengurus Zuo benar. Meskipun sepertinya dia menjebak kita. Kita tidak boleh lupa bahwa Steward Zuo jugalah yang membantu kita mendapatkan begitu banyak uang di kantor tenaga kerja. Kami dan Steward Zuo berada di pihak yang sama sejak awal. Kembali ke sekte sekarang. Jika pemimpin sekte tidak mengejar hal ini dan mengabaikannya, maka kita tidak akan mengalami perang saudara. Tapi jika dia bersikeras meminta pertanggungjawaban Steward Zuo, maka kita harus membelanya. Pengurus Zuo adalah pemimpin kita. Dan ketika dia jatuh, kita ikut jatuh bersamanya. Jika Steward Zuo pergi, pemimpin sekte dapat menghabisi kita kapanpun dia mau. Kami bukan apa-apa baginya dan juga tidak bisa melawannya. Itu sebabnya, para tetua kantor tenaga kerja, kita harus memastikan bahwa Steward Zuo masih hidup dan sehat. Ya, Yang Mulia Bai benar. Yang Mulia Qi juga berdiri. Kita tidak boleh tertipu oleh taktik penundaan pemimpin sekte. Karena kita memiliki keuntungan yang luar biasa. Kita semua telah melihat kekuatan yang ditunjukkan klan Luo dalam pertempuran dengan sekte surga mistik. Terutama putra pengurus Zuo. Dapat dikatakan bahwa saat ini kitalah yang memegang kekuasaan. Jika pemimpin sekte tidak memberikan jawaban langsung, inilah waktunya untuk perubahan kepemimpinan. Bersikap bimbang dan mengulur waktu hanya akan membuat kita terbunuh. Semua orang di sini tahu betapa brutalnya pemimpin sekte. Hati tergerak oleh pidato mereka dan orang-orang mengangguk ketika api menyala di mata mereka. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Qi. Dengan kekuatan sebesar itu di pihak mereka, mengambil sekte itu sudah merupakan kesepakatan. Tapi begitu klan Luo pergi, mereka tidak lebih dari sekedar leher di talenan ketika Xie Wuyue mulai meretas. Ini bukan waktunya untuk membuang waktu. Melihat penampilan mereka, penuh dengan tekad, Yang Mulia Qi memandang dari Steward Zuo ke yang lain. Terlebih lagi, kita semua telah melihat pertarungan antara pemimpin sekte Xuan dan Zuo Fan. Mereka berimbang. Itulah mengapa menurutku jika tirani Xie Wuyue berakhir, pengurus Zuo akan menjadi pemimpin sekte yang baik. Hahaha. Salam. Pemimpin sekte Zuo. Mereka semua menoleh dan memberi salam saat mereka bersiap untuk pemberontakan. Sama seperti dalam pemberontakan kekaisaran. Mereka menyebut pemimpin mereka sebagai kaisar sejati. Zuo Fan mengangkat alisnya dan menatap Yang Mulia Qi. Zuo Fan kemudian tertawa, memegang tangannya untuk diam. Dengarkan perintahku. Bersiaplah untuk menyerang balik sekte penipu iblis. Ya Pak.
Mereka semua menangkupkan tangan, penuh dengan semangat bertarung. Semangatnya sebenarnya lebih tinggi daripada saat mereka berangkat ke sekte surga mistik. Karena ini adalah perang saudara. Mereka tidak boleh kalah. Vian yang memegangi kepalanya dan menghela nafas. Wu Yue, kamu sendiri yang menyebabkannya. Lihatlah apa yang diakibatkan oleh kritik Anda yang terus-menerus terhadap mereka. Mereka memberontak. Sementara Anda masih bermimpi menjadi sekte tiga menengah teratas. Bagaimana aku bisa membantumu? Vian yang menggelengkan kepalanya, menyusul yang lain dan memikirkan cara mengatasi ini. Zuo Fan dan Xie Wuyue berteman baik dengan para iblis. Tapi sekarang, dengan siapa mereka harus berpihak? Ini benar-benar pemberontakan melawan kepemimpinan untuk merebut mahkota. Sementara itu, tepat di luar penghalang sekte penipu iblis, pintu terbuka dan Xie Wuyue melenggang dengan gembira. Tidak menyadari kursi pemimpin sektenya tergantung pada seutas benang. Pemimpin sekte telah kembali. Pemimpin sekte telah kembali. Dua anak berlari ke sekte dalam untuk melapor. Xie Wuyue berjalan terus, puas dan bahagia. Jelas sekali dari jarak 1 mil perjalanannya keluar dipenuhi dengan sanjungan yang ditujukan ke belakangnya. Dia baru saja mengambil 2 langkah sebelum dia mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Mengapa sekte ini begitu sepi? Di mana semua orang? Pemimpin sekte. Teriakan datang. Yang mulia si memimpin 100 tetua sekte dalam saat mereka bergegas mendekat. Mereka langsung membungkuk. Pemimpin sekte, saya malu karena terlambat menyambut Anda. Hahaha. Xie Wuyue memandang mereka dengan ragu. Apa yang terjadi? Kenapa hanya kalian? Bagaimana dengan sisanya? Para tetua, yang mulia, dan bahkan murid. Di manakah mereka? Pemimpin sekte, bukankah kamu menyuruh Steward Zuo untuk menghabisi mereka? Mereka belum kembali. Yang mulia si berpura-pura. Xie Wuyue tercengang. Zuo Fan, bukankah dia sudah pergi? Kenapa dia kembali? Juga, kapan aku menyuruhnya untuk membunuh para tetua sekte? Itu bukan pesananmu. Tapi dia memegang tokenmu. Memainkan aktingnya sampai akhir. Yang mulia si bergumam dengan bingung. Ini buruk. Pengurus Zuo memegang token Anda dan berkata bahwa dia ingin semua ahli dan murid. Bahkan yang mulia mengikutinya keluar. Saya merasa aneh dan datang bersama sesepuh sekte dalam saya untuk menghentikannya. Tetapi pemimpin sekte tahu bagaimana kantor perburuhan adalah miliknya. Satu kata darinya dan mereka semua akan mengikuti. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Dia tidak mungkin menggunakannya, kan? Yang mulia si menatap wajah Xie Wuyue dan melihatnya gelap dan merenung. Tangannya mengepal, matanya melotot karena haus darah. Sepertinya harimau-harimau ini akan saling mencakar. Hahaha. Bab 760, Penggerak dan Pengocok. Suara mendesing. Kerumunan besar berkumpul di luar sekte perencana iblis. Itu adalah Zuo Fan dan pasukannya. Dengan pemberontakan satu-satunya pemikiran di benak mereka. Semua telah menghilangkan keraguan dari sebelumnya. Sekarang siap untuk membunuh. Melihat penghalang yang familiar, Zuo Fan menyeringai. Xie Wuyue, aku bukan pion yang bisa kamu gunakan lalu dibuang. Aku tidak peduli dengan sekte perencana iblis sebelumnya. Tapi karena kamu ingin berkelahi, aku akan menangkapmu terlebih dahulu dan mengambil sekte itu juga. Ini tentang kinceng dan hidupku. Aku tidak akan bersikap lembut padamu. Zuo Fan memandang Luo Yunhai. Yunhai, kamu bersama anggota klan dan Sanzi muda akan memegang tempat ini. Jika terjadi pertempuran, seseorang akan datang untuk mengizinkanmu masuk. Ya. Saudara Zuo,
Luo Yunhai menangkupkan tangannya. Sanzi muda juga mengangguk dan mengacungkan jempol sambil menepuk dadanya. Jangan khawatir ayah. Bersamaku di sini. Beritahu aku di mana harus menginjak dan itu akan segera rata. Tuan muda. Ini bukan sekte surga mistik. Kami masih ingin berkultivasi di sini nanti. Mohon lakukan sesantai mungkin. Hahaha, Yang Mulia Qi berkeringat sambil menghela nafas. Yang lain tertawa. Meskipun kekuatan gila Sanzi muda membuatnya kesal, dia adalah jaminan terbaik yang mereka miliki. Dengan adanya orang aneh kecil ini, kemenangan mereka sudah pasti. Bahkan jika sekte dalam memiliki Yang Mulia untuk ikut campur, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak sejak tuan muda ini menghabisi tetua siklus surgawi seperti tidak ada apa-apanya. Zuo Fan berdeham dan berteriak, "Ayo pergi. Dunia akan berubah." Zuo Fan mengambil langkah pertama ke depan, dengan Chu Qincheng di sisinya. Yang lain mengikuti tepat di belakangnya. Semua siap menyerang sekte mereka sendiri. Tidak peduli seberapa siapnya seseorang. Berjaga-jaga di sekitar pasukannya sendiri itu sulit. Penghalang itu dengan mudah dibuka. Membiarkan binatang-binatang ini melenggang masuk seolah-olah merekalah pemilik tempat itu. Tiba-tiba, 4 sosok muncul. Kerumunan orang tercengang melihat 4 iblis licik. Tenang, mereka bersama kita. Saya meminta mereka mengawasi pergerakan di tempat itu. Zuo Fan meminta mereka bersantai dan bertanya kepada orang-orang Pygmy. Katakan padaku, apakah Xie Wuyue kembali? Violent Demon mengangguk dan menangkupkan tangannya. Steward Zuo, pemimpin sekte telah kembali selama sebulan sekarang. Ketika dia mendengar kamu mengeluarkan 2/3 kekuatan sekte, dia meledakkan atasannya. Akhir-akhir ini, dia melampiaskan kemarahannya pada selusin murid, membunuh mereka di tempat mereka berdiri. Hahaha, aku tahu itu. Sepertinya kita akan berusaha sekuat tenaga. Zuo Fan melambai dan melanjutkan. Bagaimana dengan Yang Mulia Xi dan faksinya? Apakah beberapa orang atau ahli yang mencurigakan muncul? Pelayan Zuo. Pihak Yang Mulia Xi hanya menghasut perselisihan. 4 iblis perencana berjalan bersama Zuo Fan saat mereka melaporkan. Yang lainnya tercengang. Steward Zuo siap untuk bangkit dari awal. Dia bahkan memiliki mata-mata yang tertinggal. Dia benar-benar orang bijak yang berpikir untuk memberontak bahkan sebelum dia menyerang sekte surga mistik. Sekte penipu iblis pasti akan melangkah lebih jauh bersamanya dibandingkan dengan Xie Wuyue. Meskipun memberontak bukanlah hal yang terhormat, tapi kita sekarang akan memiliki pemimpin sekte yang lebih baik, layak untuk generasi pemimpin sekte sebelumnya. Yang Mulia Qi dan Bai mengangguk. Hati mereka damai dengan alasan itu. Tim Zuo Fan tiba di aula utama. Kerumunan besar dan aura mereka yang perkasa mengurangi getaran aula utama yang megah. Itu bahkan membuat Xie Wuyue mengerutkan kening karena khawatir. Memaksanya untuk keluar. Siapa yang berani pamer di depan aula utama pemimpin sekte? Xie Wuyue datang ke pintu dan melihat tentara. Kemudian dia melihat Zuo Fan di depan dan menyipitkan mata sambil meludah. Zuo Fan, kamu berani kembali. Zuo Fan mengangkat alisnya. Dan kenapa tidak? Saya adalah murid sekte penipu setan. Ini adalah rumahku. Pulang ke rumah adalah hal yang normal. Pengkhianat busuk. Xie Wuyue mengutuk. Kamu pertama kali membodohiku ketika kamu meninggalkan sekte sehingga ketika aku pergi berdiskusi dengan kekaisaran, kamu datang segera setelah itu. Menyamar sebagai aku dengan tokenku. Mengambil setiap pakar dari kantor tenaga kerja. Anda telah melemahkan otoritas saya. Berdasarkan aturan sekte penipu iblis, kamu akan dieksekusi.
Saat itu, Yang Mulia Si muncul pada saat yang paling tepat dengan kontingensi sekte batinnya. Berdiri di belakang Xie Wuyue seperti teman lama. Semua orang menganggapnya aneh. Hanya Zuo Fan yang tertawa. Aku tahu itu. Yang Mulia Si telah bosan selama berhari-hari menunggu saat ini untuk bertindak. Orang lain mungkin tidak tahu cara kerja peralihan kesetiaan ini. Tetapi Zuo Fan tahu. Ketika kepentingan bergeser, begitu pula hubungan. Dari sekutu menjadi musuh dan sebaliknya. Itu seperti yin dan yang. Pada perubahan sekecil apapun, yin bisa menjadi yang dan yang yin. Defisit bisa menjadi keuntungan dan defisit keuntungan ketika tidak diharapkan. Yang Mulia Si memegang kendali atas keuntungan sekte dalam. Sampai-sampai Xie Wuyue merasa tangannya terikat. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengajak orang luar untuk bekerja sama dan mengubah semua keuntungan Yang Mulia Si menjadi remah-remah. Hal ini telah memaksa Yang Mulia Si untuk mundur. Namun sebenarnya menunggu ketenaran kedua sekutu untuk saling berhadapan. Dengan kata lain, ketenaran Zuo Fan lah yang membuat Xie Wuyue membawanya ke sini untuk menghentikan sekte dalam. Tapi sekarang, karena sekte dalam sudah keluar dari pertarungan, Xie Wuyue menemukan bahwa nama Zuo Fan mengancamnya, sehingga mempengaruhi ambisinya dan membuatnya mengubah pendiriannya dari sekutu menjadi musuh. Hanya ketika kedua harimau itu saling berhadapan, Yang Mulia Si turun tangan. Dia akan memihak yang satu dan membunuh yang lain akan mudah. Menghancurkan aliansi mereka adalah skema terbaik yang pernah ada. Bahkan dengan keduanya mengetahui hal ini, mereka harus saling berhadapan pada akhirnya. Sementara Yang Mulia Si akan berdiri di pinggir lapangan dan mendapatkan hasil maksimal dari bentrokan ego mereka. Hanya ada satu detail kecil yang diabaikan oleh Yang Mulia Si. Zuo Fan juga mahir, jika tidak lebih, dalam taktik ini. Pada awalnya dia mencoba menghindari konflik dengan Xie Wuyue. Sikapnya yang pendiam dan meremehkan kebaikan yang membuat dia lengah. Karena anak itu akan pergi, dia tidak punya alasan untuk merasa cemas. Zuo Fan melakukan ini karena dia memiliki niat itu juga, tetapi juga karena dia lebih lemah dan harus menjaga dirinya sendiri. Tapi kemudian dia mengetahui kesulitan Chu Qingcheng dan Zuo Fan harus ikut campur. Jadi dia menjadi penggerak dan penggoncang. Menggunakan seluruh namanya untuk membuat semua orang berperang demi dia. Dan karena ini berarti melintasi yang lain, maka dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga dan melakukan serangan balik terhadap sekte tersebut. Lagi pula, ketika seseorang sudah cukup kuat, semua rencana itu tidak akan sia-sia. Inilah yang tidak dilihat oleh Yang Mulia Si. Zuo Fan memiliki 2/3 dari sekte perencana iblis di belakangnya. Dengan klan Luo dan Sanzi muda tepat di depan gerbang. Bahkan dengan Yang Mulia Si dan Xie Wuyue bergandengan tangan, mereka masih tidak bisa menyentuhnya. Padahal keduanya belum merasakannya. Xie Wuyue menjentikkan tangannya untuk menunjukkan otoritas penuhnya sebagai pemimpin sekte. Teman-teman, bawa Zuo Fan pergi. Keheningan itu memekakkan telinga. Kata-kata Xie Wuyue bergema di telinga semua orang. Tapi tidak ada yang mempedulikannya. Yang lebih buruk lagi, mereka memandangnya dengan cibiran. Xie Wuyue menatap tajam ke arah mereka dan mengutuk. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengar perintahku? Hahaha. Santai saja, pemimpin sekte. Dengan betapa dekatnya para tetua kantor tenaga kerja dengan Steward Zuo, mereka tidak mungkin melakukannya. Kalau begitu aku harus melakukannya sendiri. Untuk pemimpin sekte, meskipun Yang Mulia Si tidak tahu apa-apa, dia tidak lupa menggambarkan kantor perburuhan dengan buruk.
mengatakan bahwa mereka berada di pihak Zuo Fan dan bukan pembantu kepercayaan Xie Yuyue. Namun dia pun tidak percaya bahwa asumsinya mengenai uang itu benar. Pikiran ini tidak pernah terlintas dalam benaknya. Yang Mulia si melambai. Teman-teman, ambillah Zuo Fan, peniru pemimpin sekte ini. Ya Pak. Dua orang tua di belakangnya membungkuk dan mencibir. Mereka bergerak menuju Zuo Fan dengan Yang Mulia si memperhatikan dari belakang dengan gembira. Dengan cara ini dia akan menggunakan Xie Yuyue untuk menyerang Zuo Fan. Ajudan kepercayaannya dan orang-orang bodoh di kantor tenaga kerja. Namun, keduanya belum mencapai Zuo Fan saat haus darah meledak dari belakangnya. Ini memaksa keduanya untuk berhenti. Yang Mulia si yang sombong terkejut. Melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Dia bisa melihat bahwa semua orang di belakang Zuo Fan dipenuhi dengan semangat dan niat untuk bertarung. Jangan bilang orang-orang ini bersekongkol dengan Zuo Fan. Yang Mulia si akhirnya mengetahui bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia kira dan keringat mulai mengucur di punggungnya. Bersambung.